Curahan hati Wiwi Sofianti, istri seorang atlet angkat besi peraih medali emas SEA Games 2017 berinisial DS, yang suami tercintanya direbut pelakor yang masih duduk di bangku kelas 2 SMK menjadi viral di dunia maya. Kisah Wiwi kian terasa mengenaskan lantaran suami tercinta menikahi sang pelakor yang diduga kabarnya sudah hamil lebih dulu saat mereka masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil. Lalu seperti apa kepedihan hati Wiwi yang merasa dicampakkan sang suami yang telah menjadi teman hidupnya semenjak belum berprestasi seperti sekarang ini? Dan seperti apa pula kronologis terbongkarnya dugaan perselingkuhan sang suami dengan pelakor yang masih berstatus ABG tersebut? Pokoknya awal mulanya tuh mulai dari TC Platnas ya, di salah satu hotel di Bandung. Di situ pas 2 minggu sebelum ajang SEA Games itu saya sempat TC 1 bulan sama suami saya di situ, ikut suami saya. Saya pulang itu 2 minggu lagi mau berangkat ke SEA Games ini. Saya dengar ada gosip-gosip yang gak enak lah dari teman-temannya suami saya nih, kalau suami saya ada hubungan sama Waiters ini. Saya coba tanya sama suami saya, kata suami saya enggak, pokoknya mah aku dituduh kayak gini-gini. Nah, saya coba klarifikasi sama si perempuan ini, si Vanessa ini. Coba kamu ada hubungan apa sama suami saya? Dia bilang, nggak ada tante, nggak ada apa-apa, sumpah demi Allah. Vanessa masih kecil, Vanessa masih kelas 2 SMK. November, dari situ suami saya udah mulai gerak-geriknya beda, udah mulai mencurigakan. Pokoknya di pertengahan November itu suami saya, kami berantem dulu tuh. Habis berantem, suami saya pergi, saya coba, maksudnya mau coba damai nih, mau coba secara dewasa lah. Tapi nggak ada suami saya di pusat pelatihannya itu, nggak ada sama sekali. Berantem terus, suami saya terus bilang, ayo kita urus surat cerai, ayo kita urus surat cerai. Saya masih nggak tanggepin. Tanggal 7 Desember pas ulang tahun Alika, dia pulang, dia tunjukin cincin ke saya, dia bilang, saya sudah menikah dan perempuan itu hamil. Saya tetap gak, kok bisa sih kamu? Saya masih nyusuin, dalam keadaan menyusui, kok kamu bisa kayak gini? Ya aku karena mangkel sama kamu, aku pokoknya mah karena kamu lah. Jadi ibaratnya dia tuh selingkuh karena saya. Dari saat pokoknya pas dia udah ngomong-ngomong kayak gitu tuh sempat, pokoknya saya mah tetap aja, kayu kita perbaikin. Suami saya tetap milih perempuan ini yang terbaik buat saya. Dari situ udah ya Allah, cari-cari bukti sendirilah. Dari mana? Dari dia posting. Gimana nggak sakit sih Mbak ngelihat suami saya nyium perut perempuan lain, ngelihat postingannya dia apalagi pas foto pernikahannya ya, aduh sakitnya udah nggak bisa tertahan. Itu mah udah maksudnya air mata saya tuh udah jatuh dari kemarin itu udah banyak, sebanyak-banyaknya. Meski hatinya terasa pedih dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami, namun demi masa depan anak-anak yang masih butuh figur serta kasih sayang sang ayah, Wiwi mengaku sempat mencoba menekan kepedihan hatinya. Wiwi sempat mengajak suaminya berbicara dari hati ke hati guna memperbaiki keadaan dan mengajak sang suami kembali ke kehangatan keluarga. Namun alih-alih luluh dan kembali ke keluarga tercinta, sang suami justru memilih untuk menjalani kehidupan barunya bersama sang pelakor. Hati Wiwi kian hancur lantaran sang suami kabarnya juga telah mengajukan gugatan talak cerai serta istri barunya mengancam akan mempolisikannya dengan tudingan telah mencemarkan nama baiknya lewat postingan di media sosial. Banget kayak nggak punya, saya udah nggak di mata Den itu kayak udah kayak, kalau maaf ya, kayak sampah, bener-bener sampah. Kan memang sih saya mau cari pembelaan, maksudnya saya ini udah bingung nih dengan ancaman suami saya, dengan ancaman pelakor ini karena pencemaran nama baik. Karena saya kan pernah nulis foto ada fotonya dia, saya SS screenshot itu
pelakor, saya kayak gituin aja. Memang kebukti kok kalau misalkan saya nggak bilang, nggak bakal saya posting itu kalau memang saya nggak punya bukti-bukti semuanya. Di sisi lain, meski tengah diterpa kisruh rumah tangga, namun DS sendiri tampak cuek. DS yang dikabarkan akan segera diangkat sebagai PNS, tampak tetap giat berlatih guna menyongsong ajang Asian Games 2018. Sementara lewat akun Instagramnya, Menpora Imam Nahrawi mengungkapkan jika sang atlet telah mengklarifikasi secara langsung permasalahan rumah tangga yang dihadapinya. Teman-teman semua yang baik hati, DS sudah klarifikasi langsung meskipun ini urusan pribadi yang bersangkutan, tapi pemerintah akan terus memantau penyelesaiannya sehingga benar-benar sesuai dengan aturan calon PNS. Terima kasih. Demikian penjelasan Menpora. Benarkah pengangkatan DS sebagai PNS dan keikutsertaannya di ajang Asian Games 2018 akan dibatalkan lantaran kisruh rumah tangganya? Lihat status Pak Imam Nahrawi ya, bakal diberikan pengangkatan PNS ini untuk suami saya. Sementara di lain kisah kepedulian dan aksi sosial ditunjukkan pengacara kondang yang memiliki julukan pengacara 30 miliar, Hotman Paris Hutapea. Baru-baru ini saat tengah bersantai di warung kopi favoritnya, Hotman tiba-tiba didatangi seorang wanita yang tengah hamil 4 bulan yang mengaku telah disia-siakan oleh sang pacar, seorang pengusaha keturunan India. Saat tengah curhat kepada Hotman, wanita yang juga masuk dalam kategori pelakor tersebut lantaran berhubungan dengan pria yang telah beristri, tiba-tiba mengalami pendarahan dan pingsan. Dengan sigap, Hotman yang dibantu beberapa pengunjung lainnya langsung melarikan wanita hamil tersebut ke IGD salah satu rumah sakit di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan mobil Lambo kesayangannya. Yang ditinggal oleh pacarnya lakor diutarakan dengan lagu kesedihan. Tadi saya membawa wanita yang hamil 4 bulan, pendarahan, pingsan. Ini Lisa masih di dalam. Tadi pendarahan. Inilah korban yang dihamili oleh laki-laki 4 bulan tapi tidak mau tanggung jawab. Kepada lakor pacarnya yang menghamili, kami akan gugat kamu. I will come to you. Pada saat dia lagi curhat di sini dengan melalui Instagram, tiba-tiba dia jatuh pingsan, pendarahan. Di sini banyak darah. Ya, mungkin Anda ya banyak darah, dan ini semua juga melihat ini termasuk yang mengantar, ikut mengantar ke rumah sakit, ya. Ini juga yang kaos merah juga, ya. Mereka semua pada mengangkat si Lisa ini ke mobil, cuma ya nggak muat di mobil Lamborghini. Akhirnya dicari mobil satu lagi, akhirnya iringan lah. Bayinya masih sehat, berumur 4 bulan, laki-laki. Nah, ini jadi menarik nih karena kebetulan si pengusaha India ini tidak punya anak laki katanya, ya. Wanita ini berencana mau mendatangi rumahnya si cowok, membangun tenda untuk berkemah di pintu gerbangnya si cowok, meminta pertanggungjawaban atas kehamilan 4 bulan ini. Ya, kalau saya mengatakan ya dua-duanya sebenarnya salah. Ya, artinya kan si cowok kan sudah punya istri. Si cewek juga tahu bahwa itu sudah punya, lakinya itu sudah punya istri. Memang dua-duanya salah. Dari kehancuran rumah tangga Wiwi akibat ulah pelakor, hingga kisah kebaikan hati dari Hotman Paris saat menolong seorang ibu hamil yang alami pendarahan, dan sekarang inilah kisah bahagia yang datang dari rumah tangga Surya Saputra dan Cynthia Lamusu. Seperti apa bahagianya Surya dan Cynthia saat melihat anak kembarnya mulai belajar berdiri dan berjalan? Dan seperti apa kelucuan Bima saat menggoda saudari kembarnya Tatiana?